Sekilas biografi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, Simpang Ulim Aceh Timur. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas lahir pada hari Minggu malam Senin 18 Rabiul Akhir 1361 Hijriah bertepatan tanggal 3 Mei 1942 di Dusun Jeruk, Desa Pucok Alu 2, Simpang Ulim, Aceh Timur. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadhu, yaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Atas dan Syarifah Asyura binti Hasan Al-Kaf, serta mempunyai 3 orang saudara yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kehidupannya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahanda tercinta Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Atas sejak usia 6 tahun, sudah menjadi anak yatim, dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau Al-Habib Husin Al-Atas di Idi Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalaninya dengan menjalani pendidikan dari Ibtidaiyah sampai Sanawiyah di Aceh Timur. Selepas masa pendidikan beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas bekerja di satu toko di Langsa yang bernama Toko Kairo, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pimpinan di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqomah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satu pun amanat yang beliau khianati apabila beliau diberikan mandat dan amanat. Contoh, dalam menjalankan toko Kairo di Langsa, beliau diamanatkan dan diberi petunjuk dari yang punya toko, mengenai harga jual dan modal barang yang dijualnya. Sampai-sampai beliau pun jujur dengan pembelinya, sehingga para pembeli di toko itu tersenyum dan bangga atas kejujuran beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Dan pada suatu hari, pemilik toko tersebut lupa memberi amanat atau perintah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas untuk memberi uang makan pada karyawannya, sehingga pada siang hari waktunya istirahat makan, beliau pun tidak memberi uang makan kepada para karyawan-karyawannya tersebut hingga sore harinya. Sampai Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas ditegur sang pemilik toko, kenapa tidak memberi uang makan kepada karyawannya. Beliau menjawab karena tidak mendapat amanat untuk itu, sehingga sang pemilik toko tersebut memeluk Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas terharu dengan kejujuran dalam menjalankan amanat. Hidup beliau selalu dalam kejujuran, amanat dan istiqomah. Setelah dewasa, beliau memohon restu kepada ibundanya tercinta untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta. Sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majelis talim atau tempat pengajian, di Masjid An-Nur, Petamburan, Jakarta, dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas, yaitu Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Atas dengan dikaruniakan satu orang anak perempuan, yang bernama Syarifah Fatimah, serta mantu beliau Al-Habib Muksin bin Zaid Al-Atas Imam Besar FPI, serta 4 orang cucu. Semasa hidupnya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas selalu berpedoman mengajar dan belajar. Tidaklah beliau memikirkan masalah duniawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas belajar ilmu agama di Hadromut, Yaman Selatan. Di Singapura dengan Syekh Umar Khotib, di Malaysia, di Jakarta dengan Habib B. Ali bin Husin Al-Atas, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Anis Solo, dan para habaib seantero Jawa, dan para alim ulama lainnya. Serta pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 15 kali. Hasil daripada kerjanya beliau di Mekah, digunakan untuk pembelian tanah yang beliau wakafkan bertahap hingga lebih kurang 1,3 hektar diwakafkan untuk sekolah dan rencana pembangunan Masjid Ba'alawi. Keinginan beliau membangun Masjid Ba'alawi karena tabaruknya beliau kepada Syekh Ali Hali Kasam, pendiri Masjid Ba'alawi pertama, di Tarim. Sekolah yang sudah lebih kurang berjalan dalam waktu 8 tahun itu tidak pernah dipungut biaya, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk siswa ditanggung beliau. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas mengajar, tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beliau rizki, dan beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas tidak pernah lepas membaca ratib, yaitu Ratibul Al-Atas dan Al-Hadad serta zikir.
dan tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya dan dimanapun beliau berada. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, pemaaf, tidak pendendam walaupun dicaci dan dihina. Selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau atau tidak dekat beliau. Hatinya putih, bersih, tidak mempunyai rasa hasut, bujub, takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh pada orang tua, dermawan, tidak pernah pegang uang lebih dari 1 hari. Beliau sedekahkan dan berikan kepada fukoro wa masakin, serta orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas yang tidaklah cukup ditulis di sekilas biografi ini. Kini dalam usia yang senjanya, keinginan tak lain, beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas sedang mendirikan kompleks Ba'alawi, yang terdiri dari Masjid Balawi yaitu masjid ketiga di dunia. Masjid Balawi pertama di Hadromut Tarim, yang kedua di Singapura dan yang ketiga di Aceh Timur. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dikenal sebagai seorang wali Allah yang besar dan seorang ulama yang sanad keturunannya jelas dari keturunan cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Anti Narkotika DPC Kabupaten Aceh Utara, Haji Jafar Sidik, ST, melalui media ini, Selasa, tanggal 8 Mei tahun 2018. Menurutnya, ini suatu kehormatan dan kemuliaan yang paling besar buat saya dan teman-teman yang sempat menziarahi beliau. Habib Muhammad datang ke tempat kawan saya Tengku Zulfikar bin Umar dengan tiba-tiba di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, ujarnya. Dalam perbincangan Habib Muhammad yang dikutip Haji Jafar bahwa dia menyampaikan bahwa Habib Rizik itu seorang wali Allah dan keturunan dari cucu Nabi di akhir zaman, yang rumah beliau tempati di Jakarta. Dan rumah beliau sudah seperti rumah Habib Rizik pula. Karena rumah tersebut sudah menjadi rumah bagi semua para Habib, sementara Habib Rizik sangat sering berada di rumah beliau, katanya. Kemudian pada tahun 1980, sambungnya lagi, bahwa sang Habib hijrah ke Mekah dan menimba ilmu di sana. 15 tahun banyak belajar tentang agama dan beribadah, sebutnya. Tentang kekaramahan beliau. Dia menceritakan bahwa suatu hari terjadi kebakaran rumah yang berjajaran di depan Masjidil Haram maka sampai rumah yang ditempati beliau, api yang sedang belalang tiba-tiba mati. Ini bukti karomahnya beliau. Dan beliau juga dikenal sebagai sosok penderma, yang hampir saban hari banyak warga mendatangi kediamannya. Untuk mendapatkan bagian sedekah yang rutin diberikan pada setiap orang, yang menziarahinya. Rezeki yang beliau punya semua diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin dan kepada orang-orang susah dan juga membiayai setiap majelis taklim yang ada di sekitarnya. Masya Allah, ucapnya. Selanjutnya, dia menambahkan pulang dari Mekah, dia tinggal di Jakarta menjadi salah satu Habib yang tertua menjadi juru kunci Habib-Habib di dunia yang datang ke Indonesia. Termasuk ulama dunia Habib Umar Al-Hafiz dari Hadramaut ketika datang ke Indonesia dan langsung dulu singgah ke rumah tersebut. Sang Habib yang asli orang Aceh dan bermukim dan lahir di Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Mafhum hikmah. Barang siapa memuliakan wali Allah, dan memuliakan keturunannya Rasulullah, maka Allah akan muliakan mereka. Tutur Ketua Lembaga Anti Narkotika DPC Kabupaten Aceh Utara. Marilah kita membantu hajat dan cita-cita beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mewujudkan apa yang dicita-citakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Amin, amin ya robbal alamin. Penulis biografi, Habib Maksin bin Ahmad Al-Atas. Jangan lupa subscribe, komen dan share channel Atta Mundasir. Terima kasih.